Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Haris selaku Wakil Wali Kota Salatiga ingkang kula hormati. Saking panjenenganipun pengelola Badan Pengelola Masjid Darul Amal Salatiga ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fafur Razi, soho Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, kang kula hormati hadirin hadirat mboten kesupen grup Rebana napa namine menika? Pak Nahum. Oh nggih niku pokokipun nggih. Ingkang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, wonten dalu menika kita saged kempal, kita saged muajahah kanthi sehat wal afiat, dipun paringi kajembaran, insyaallah corona mboten wonten malih, sehingga mboten kados kali tahun kepengker kados dawuhipun Bapak Wakil Wali Kota kula wau. Kaping kalipun sholawat dala salam tansah kahaturake dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi sholawat kula kali panjenengan sedaya ndadosaken pikantuk syafaatil uzma benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pangapunten niki dumateng panjenenganipun Ibu Sekda, ngapunten estu dereng kesebat kala wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalam rangka nuzulul Quran menika berarti awak dhewe niki nembih ngrayakaken perkawis ingkang wonten hubungane kalian Al-Qur'an. Sebab nopo, apapun sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Malaikat Jibril sebagai tugasnya menyampaikan wahyu dari Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi itu menjadi mulia karena Al-Quran tersebut. Pada bulan Ramadan ini juga menjadi mulia dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Mushaf yang setiap hari kita pegang, kita buka dan kita baca itu menjadi mulia karena di dalamnya tertulis huruf-huruf Al-Quran. Bahkan orang-orang yang diberi rizki oleh Gusti Allah sebagai penghafal Al-Quran itu juga menjadi mulia dikarenakan ada Al-Quran yang sedang bernaung di dalam hatinya.
Semoga saja pada acara malam hari ini, karena ini erat hubungannya dengan Al-Quran, maka acara ini insya Allah termasuk acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pada malam 17 Ramadan, ada yang 17, ada yang 18 gitu. Karena poso iku ana sing Sabtu, ada yang hari Minggu, ya. Ya nggak apa-apa, memang perbedaan seperti itu mulai dari dulu itu sudah sangat wajar sekali. Berarti nanti kemungkinan besar di hari raya itu juga akan ada perbedaan hari, kemungkinan, dan juga kemungkinan yang lainnya hari rayanya juga akan menjadi satu. Yang jelas seperti fenomena yang kemarin kita alami bersama itu, kalau versi pemerintah itu ada yang itu hari Minggu, kalau yang bukan pemerintah, bahkan tanggalan di rumah saya itu puasanya itu hari Sabtu, puasanya hari Sabtu tanggalannya kan, tapi saya ikut yang hari Minggu. Kalau seandainya ada yang hari Senin, insya Allah saya ikut yang hari Senin, karena semakin akhir ya semakin enak, posoe tambah sedilu. Ya karena perbedaan seperti ini sangat wajar sekali, sebab jatuhnya bulan itu ditentukan satu dengan ru'yatul hilal, yang nomor dua itu dengan al-hisab atau hitungan. Ini misdaku qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah Ramadan kalian semua ketika melihat bulan, dan berbukalah artinya hari raya, rayakan hari raya Idul Fitri ketika kamu juga melihat bulan. Fa in humma alaikum faqdirulah. Kalau seandainya tidak tampak atau tidak kelihatan disebabkan oleh terhalang mendung dan lain sebagainya, maka faqdirulah, maka hitunglah dan kira-kiralah. Ini satu riwayat bahkan ada mengatakan fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Satu sisi ada yang menjadikan ru'yah atau melihat langsung bulan itu sebagai dasar atau dalil berpindahnya satu bulan ke bulan yang lain. Kemudian sisi yang lain, kelompok yang lain menjadikan hisab murni hitungan falak sebagai berpindahnya satu bulan ke bulan lain. Dan kedua-duanya ini sama-sama benarnya. Kedua-duanya ini sama-sama dibenarkan, sama-sama boleh untuk diikuti. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika panjenengan ikut versi yang ru'yah hilal sebagai berpindahnya satu bulan ke bulan yang lain, akan tetapi puasanya mengikuti yang hisab atau hitungan. Juga sebaliknya, kita mengikuti yang versi hisab akan tetapi menjalankan puasanya itu sesuai dengan yang ar-ru'yah atau melihat bulan. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka insya Allah di bulan kemarin, di bulan ini, kira-kira 17 hari yang lalu atau versi yang lain 16 hari yang lalu, itu semuanya sama-sama bisa dibenarkan, sehingga yang puasa Minggu tidak boleh mencaci maki yang Sabtu, yang puasa Sabtu juga tidak boleh mencaci maki yang hari Minggu. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat indah sekali. Kemudian perbedaan yang lain yang sering kita temui di sekitar kita adalah apa? Haula adadi rokaatit taraweh, termasuk hitungan bilangan jumlah rakaat tarawih yang kita lakukan bersama.
ada yang versi 20, 23 sakwitire, ada yang versi 8, 11 sakwitire. Ini juga sebuah perbedaan yang harus kita akui. Dan ternyata perbedaan seperti ini mulai dari dulu itu adalah aman-aman saja. Sebab apa? Kedua-duanya itu sama-sama memegang dalil yang dianggap sahih menurut masing-masing. Yang versi 20 dalilnya adalah a'malus sahabah, para sahabat itu mengamalkan seperti itu. Mulai dari dulu sahabat tabi'in dan tabi'in juga seperti itu. Jumlahnya 20. Bahkan di awal-awal Kanjeng Nabi itu hanya 3 hari dalam satu riwayat menjalankan sholat tarawih di Masjid An-Nabawi. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi nggak keluar lagi dari dalamnya, para sahabat kumpul ada di masjid menjalankan sholat tarawih sendiri-sendiri. Jungkir walik kiambek-kiambek sampai di khilafahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya inisiatif agar supaya tarawih ini dijadikan satu saja. Artinya satu imam yang mengimami beberapa makmum yang terdiri dari sahabat, daripada sahabat kumpul dalam satu tempat akan tetapi jungkir walik dewe-dewe. Delokane kurang enak, kurang apik. Sehingga Sayyidina Umar ini mempunyai inisiatif matur kepada Sayyidina Abu Bakar, yang mana Abu Bakar waktu itu sebagai khalifahnya, bagaimana kalau seandainya kita tarawih dengan berjamaah saja. Alhamdulillah langsung disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Di zamannya Kanjeng Nabi belum ada tarawih berjamaah, gitu belum ada. Makanya ketika ada salah satu dari kita semua yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat, kemudian yang lain kok ngarani oh iku bid'ah, mboten nopo-nopo, kita jawab saja sebagaimana jawabannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dawuh nikmatul bid'ah hadhihi, oh ini bid'ah yang paling bagus, yang paling keren, dawuh Sayyidina Umar. Nggih ngoten mawon, mboten usah murang-muring nek ilokno bid'ah, nikmatul bid'ah hadi dawuh Sayyidina Umar. Itu adalah mereka yang dalil bagi mereka yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 kali. Kemudian yang versi 8 ini juga kita temui dalam Subulus Salam. Itu adalah syarah daripada hadis Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan. Di situ diterangkan ada riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah dalam satu malam sholat lebih dari 11 rakaat. Dari sinilah para ulama menyimpulkan, salah satunya adalah As-Sun'ani ini, penyarahnya Bulughul Maram Subulus Salam ini, mengatakan bahwasannya oh yang dimaksud dengan Sayyidah Aisyah itu adalah sholat tarawih 83 witirnya. Artinya keduanya sama-sama mempunyai dalil masing-masing dan sangat tidak etis sekali ketika yang 20 mencaci maki yang 8 atau yang 8 mencaci maki yang 20. Dan alhamdulillah selama ini kalau di dunia nyata tidak pernah saya temukan model pencaci makian seperti itu kecuali di dunia maya itu. Barang kotak sing iso dadekno seton, iso dadekno malaikat, yang membutuhkan terhadap pulsa dan data, paket data itu bahaya itu. Bisa kita jadikan sebagai syaitonir rajim atau kita bisa jadikan sebagai malaikat, barang kotak cilik ini. Nah, di situ perdebatannya sangat sengit sekali. Toh kedua kelompok yang saling berdebat tadi ketika dikumpulkan jadi satu, insya Allah adem ayem kados ngeten. Nah, ini mungkin salah satu PR kita masing-masing. Itu yang kedua.
Kemudian untuk masalah witir, kunut di dalam witir itu juga menjadi perdebatan di antara dua kelompok tadi. Ada yang mengatakan kunut witir dalam Ramadan itu sebaiknya, seyogyanya atau seharusnya dilakukan di setengah yang akhir pada bulan Ramadan, yakni setelah tanggal 15 atau malam 16. Kalau sebelum itu tidak diperbolehkan, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan makruh. Witir kok dikai kunut nang tanggal siji nganti tanggal 15 Ramadan, makruh cara mazhab Syafi'i. Tapi versi yang lain mengatakan, dan ini juga diakui masuk dalam salah satu daripada mazhab 4, dan diakui witir itu dilakukan dengan kunut kapan saja, baik mulai tanggal 1 nyampe tanggal 30 Ramadan, atau bahkan sebelum Ramadan sekalipun tidak masalah kita kunut dalam witir. Kedua-duanya saling mempunyai dalil yang dianggap sah oleh masing-masing orang yang berpendapat seperti itu. Dan nyatanya sampai sekarang juga nggak ada perselisihan, perdebatan yang signifikan sama sekali. Bahkan dalam rakaat subuh yang kedua, ada yang mengatakan tanpa kunut, ada yang mengatakan dengan kunut. Nyatanya kadang yang mengikuti pendapat dengan kunut juga menjadi makmum daripada imam yang tanpa kunut. Dan rasanya ya adem-adem ayem saja. Nggak ada istilahnya at-tabaghut wa tanafur, jegal-jegalan, poro paduan, nggak ada. Ini menunjukkan kalau khilaf yang terjadi dalam agama kok di situ tidak menimbulkan la yu'addi ila tabaghut wa tanafur wa dzalikal ikhtilaf huwa minaddin. Khilaf tersebut adalah termasuk dalam koridor agama yang diridhoi oleh Gusti Allah. Akan tetapi ketika perbedaan pendapat tersebut mengantarkan kita terhadap saling berselisih yang berkepanjangan, at-tabaghut, sengit-sengitan, celah-celahan, bahkan sampai poro padu hingga di luar batas kebiasaan kita, maka khilaf yang seperti ini percayalah laisa minad-dini bisyai'in, tidak termasuk dalam agama. Karena apa? Sudah lebih. Artinya lebih apa? Itu sudah nuruti maring hawa nafsune dewi-dewi. Jelas itu. Orang yang ada khilaf, kemudian dari khilaf tersebut terjadi pertengkaran, maka percayalah itu bukan agama, akan tapi nuruti hawa nafsune dewi-dewi. Ini dalam 1 bulan saja kita temui beberapa perbedaan pendapat. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan yang terakhir sekali, enggak, hanya saya katakan yang terakhir dalam masalah zakat. Zakat itu yang kita keluarkan, zakat fitrah, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan wis dibulatkan saja 3,3 kilo. Bahkan dalam mazhab Hanafi dikatakan 3,5 kilo. Ada berapa qaul, ada berapa perbedaan pendapat di situ. Tapi yang kita keluarkan berapa? Monggo terserah panjenengan. Mau yang 2,5 monggo ada dalilnya. Yang 2,7 nggih monggo ada dalilnya. Yang 3,5 mengikuti mazhab Hanafi juga monggo ada dalilnya. Semuanya mempunyai dalil masing-masing. Yang tidak dibenarkan adalah yang tidak zakat. Itu sing mboten Dik benerno. Nggih. Utawa zakate mung 1 kilo tok. Wah, mboten wonten. Kanten napa kula niku riyen wekdal wonten teng Yaman niku nate ngukur kiambek mut niku nggih, Pak. Terus mut itu kan kalau dalam zakat itu kan kita diwajibkan untuk mengeluarkan 1 sok. 1 sok ini sama dengan 4 amdad, 4 mut. 1 mut ini saya takar itu lebih daripada setengah kilo, bahkan 600 berapa, 676 sekian kilo.
gram, gram. Ketika dikalikan 4, maka di situ kurang lebih 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3 kilo. Itu kalau mud versi Yaman. Beda dengan mud versi Saudi, mud versi Irak, mud versi Syam. Itu semuanya beda-beda. Tapi Kanjeng Nabi dawuh tokno zakate piro saksok iku petang mud. Lah ukuran mud itu benten-benten. Cuman kula yakin dari berbagai macam negara dan berbagai macam ukuran mud wonten sak mud isih sak cangkir cilik ini mboten kira wonten. Sehingga nek ana wong ngetokno zakat kok sak kilo tok, wah iku perlu diwaspadai. Kanten pun nulayani maring kathahipun pendapat dan nulayani maring kenyataan dalilipun. Pun niki masalah zakat. Niki dalam 1 bulan saja kita menemukan ada 4 lebih perbedaan pendapat di antara kita. Dan kula yakin perbedaan pendapat yang seperti ini adalah perbedaan pendapat yang diridhoi oleh Gusti Allah. Karena apa? Pada kenyataannya la yu'addi ila tabaghut wa tanafur. Perbedaan tadi tidak mengantarkan kita kepada pertikaian dan perpecahan belahan, enggak. Kita adem ayem saja. Inilah yang dimaksud dengan bahwasannya Gusti Allah itu sudah menghendaki kita itu berbeda-beda, pasti. Kados dawuhipun Gusti Allah, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Gusti Allah kersa, pasti Gusti Allah akan menjadikan satu bangsa yang satu tujuan, satu pendapat. Tapi apa terusannya dahulunya Gusti Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka para umat itu terus sampai sekarang juga berbeda-beda pendapat. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, menafsiri ayat tadi, yang dimaksud dengan wala yazaluna mukhtalifin adalah al-ikhtilafat fil adyan. Perbedaan dalam beragama. Al-ikhtilaf fil i'tiqadat, dalam akidah. Al-ikhtilaf fil milal wan nihal, golongan-golongan, partai-partai, firqah-firqah. Al-ikhtilaf fil madzhab, wonten madzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Wal ikhtilaf fil ara', pendapat kita sendiri itu juga enggak mungkin kita satukan. Berarti Gusti Allah itu sudah mengakui perbedaan kita. Dan ini adalah perbedaan pendapat yang diridhoi oleh Gusti Allah. Yang tidak diridhoi adalah yang menyebabkan terhadap perpecah belahan. Sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah, atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadzabari hukum. Yang tidak diperbolehkan adalah perbedaan pendapat yang menjadikan kekuatan kita itu menjadi lemah, terpecah belah di mana-mana. Ada versi yang ini, versi yang itu, koyo-koyo kudu perang terus. Ini yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Fatadzabari hukum, kekuatan kalian akan menjadi hilang. Ini perbedaan pendapat. Makanya sesuai dengan tema teng mriki kula tingali wau kan napa niku Al-Qur'an sebagai sumber persatuan dalam keniscayaan perbedaan. Ketika perbedaan itu sudah menjadi niscaya bagi kita, maka untuk kembali lagi menghadapi perbedaan tadi, kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sendirilah yang menghendaki kita berbeda. Nung sewu, perbedaan pendapat jenengan kalian para pemimpin jenengan juga seperti itu. Perbedaan jenengan kalian aturan negara panjenengan juga seperti itu. Ono sing ngarani negara Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian karena tidak sesuai, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada yang faulaika humul zalimun. Ada yang faulaika humul fasikun.
Artinya ada ancaman di situ. Lantas bagaimana kita menghadapi hal yang seperti ini, ayat yang seperti ini? Nenek tangleti tiang jenengan kados pundi? Teng mriku wonten dawuh bima anzalallah. Apa yang diturunkan oleh Gusti Allah itu kalau nas berarti kembalinya kepada Al-Qur'an satu. Yang nomor dua ma anzalallah itu adalah al-hikmah. Al-hikmah ini yang menjadi barometer adalah akal kita. Sehingga dalam disiplin ilmu dalam agama Islam itu ada istilah al-mutlaq, ada al-muqayyad, ada al-am, ada al-khas. Bahkan pilar yang nomor 4 dalam istimbatul ahkam itu ada al-qiyas. Al-qiyas ini adalah menggunakan akal untuk menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Itu bima anzalallah. Berarti mboten namung Al-Qur'an mawon, tapi akal kita untuk digawe mikir teks yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita parodikan seperti ini saja. Bagaimana menyikapi undang-undang negara kita. Nung sewu jenengan dipun wajibaken salat sebagai orang yang akil baligh. Kemudian dalam sholat itu jenengan diwajibkan untuk berdiri. Ini adalah peraturan atau hukum wad'inya. Kemudian kita tarik kepada hukum taklifinya atau bagaimana kita mengaplikasikan atau mentadbikkan. Kalau seandainya jenengan boten saged ngadeg, maka jenengan diperbolehkan untuk sholat dengan duduk. Kalau jenengan boten saged sholat dengan duduk, maka jenengan diperbolehkan untuk sholat dengan ittija atau tidur miring. Kalau jenengan tidak bisa sholat dengan tidur miring, maka jenengan boleh sholat dengan terlentang, kemudian rukuk dan sujudnya itu menggunakan isyarat kedipan mata atau anggukan leher kepala. Kalau seandainya kedipan mata nggak bisa, anggukan kepala juga nggak bisa, maka jenengan tetap dipun wajibaken sholat ngelampai sholat wonten teng lebet manah jenengan. Biar posisi apapun, biar bagaimanapun situasi gimana pun, kita tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat tadi. Cuman teknisnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita analogikan pada undang-undang kita. Kalau seandainya Undang-Undang 45 yang sudah mapan, sudah bakoh, cara bahasa mriki nggih, kita rubah, kira-kira apa yang akan terjadi? Sedangkan kita itu diwajibkan untuk menjaga keamanan atau stabilitas negara, itu adalah termasuk dari salah satu maqasidus syariah, mulai dari hifdzul din, hifdzul nafsi, hifdzul akli, hifdzul mal, sampai hifdzul irdi. Itu masuk dalam konteks menjaga stabilitas keamanan negara. Artinya benar memang dalam Al-Quran orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Orang yang melukai mata orang lain itu juga harus dicongkel matanya. Tapi ini nggak bisa kita terapkan dalam Indonesia. Apa? Ya semampu kita, sesuai dengan daunya Kanjeng Nabi. Idza nahaitukum an amrin fajtanibu. Kalau saya melarang kalian terhadap melakukan sesuatu, ya jauhilah, jangan lakukan. Wa idza amartukum bisyai'in, kalau saya memerintahkan sesuatu kepada kalian semua, maka fa'tu, lakukanlah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun atau kafirun atau zalimun. Terus menyikapi seperti ini bagaimana? Ya tetap kita bangsa Indonesia masih menjalankan syariatnya Gusti Allah, tapi dengan teknis yang seperti tadi itu. Kita nggak bisa. Iso apa? Kados ngoten nggih pun niki yang kita lakukan.
Ampun tebe-tebe teng mriko jenengan dipun paringi aturan nek sepeda motor kokon helman. Nyatane sing ora helman yo saarat-arat. Sak kata-katae. Mboten mampu. Jenengan dipun paringi aturan menawi mbeto mobil kedah nggak ada SIM. Nyatane sing mboten nggak ada SIM gitu tetep kathah. Hanya itu saja kita tidak mampu untuk benar-benar nuruti maring undang-undang pemerintah. Dados kula yakin, hakul yakin kados napa ingkang sampun dipun dawuhaken teng masyayikh Lirboyo wonten teng Fiqhul Muwattona, bahwasanya konteks keindonesiaan ini disamakan dengan napa wau salat. Teknisnya seperti itu. Nek mboten saged salat kelawan ngadeg, jenengan kedah wajib salat kelawan lungguh. Nek gak iso njalankan undang-undang sing wonten teng hukum wad'i sing wonten teng Al-Qur'an, monggo jenengan jalanaken undang-undang yang tujuannya adalah menjaga stabilitas keamanan kita. Tetep wonten maslahat kali mafsadai. Tetep sing mboten setuju nggih kathah. Aku nggak setuju nang pemimpin kae. Aku nggak setuju nang gubernur kae. Aku nggak setuju nang presiden kae. Tapi jangan sampai ketidaksetujuan kita itu menjadikan kita mencaci maki beliau. Karena apa? Derek malih kalian dawuh Kanjeng Nabi. Man kariha min amirihi syai'an, sapa wonge sing sengit nang pemimpine, falyasbir, kata Kanjeng Nabi, sabarlah. Sebab napa? Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, sapa wonge yang keluar dari pemerintahan meskipun hanya 1 kilan, ancamannya itu apa? Mata maitatan jahiliyatan. Kalau dia nanti meninggal, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah. Bagaimana kita itu benar-benar disuruh untuk patut terhadap pemimpin kita. Itu dalam khutbahnya Kanjeng Nabi di Hajjatul Wada, poin yang nomor 4 apa? Dawuh Kanjeng Nabi, atiu dza amrikum. Setelah beliau ittaqullah, kemudian shollu khamsakum, kemudian sumu syahrakum, a'tu zakatakum, kemudian yang nomor 5, atiu dza amrikum. Turutono nuruto maring pemimpin-pemimpin kalian semua. Kalau seandainya dalam hati kita, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada satu titik yang memang tidak bisa untuk dikumpulkan, wis tenanan oleh benci dengan kelompok yang lain yang tidak sepaham dengan kita, maka sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah dinasihatkan oleh Al-Allamah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dalam kitabnya beliau memberikan nasihat, ansahuka, tak nasihati kalian semua, antabhatha, carilah an-niqatil jami'ah, titik temu persamaan antara jenengan kalian tiang yang berbeda pendapat jenengan. Apa titik temu? Wa tajma'u syamlal ummah, agar supaya apa? Bisa mengumpulkan kekuatan umat ini biar tidak tercerai-berai. Kelompok A dengan kelompok yang lain itu sangat ada perbedaan pendapat. Kemudian tugas kita itu apa? Ketika mereka mencaci maki semisal, maka tugas kita itu adalah mencari titik temu. Kira-kira apa persamaan saya dengan mereka? Anin niqat al jami'ah, oh podo-podo sholat 5 waktu nih, oh podo-podo madhep nang kiblate, oh podo-podo wajib ngetokno zakate, oh podo-podo ngakoni nek Gusti Allah iku pangerane, Kanjeng Nabi iku utusane. Itu adalah an-niqat al jami'ah.
atau yang lintas agama sekalipun, kita juga cari titik temunya. Nikot al-jamiah itu apa? Oh, podo-podo bangsa Indonesia nih. Oh, podo-podo menungsone mentok ini ku. Podo-podo makhluke Gusti Allah. Yang satu sama lain harus saling menjaga, harus saling menghormati, karena kita di dalam Indonesia ini sama-sama di dalam naungan perjanjian untuk melindungi haknya masing-masing. Sing A ngelindungi hak sing B ngelindungi sing hak sing A. Ini sesuai kalian piagam Madinah ingkang dipun rumusaken teng Kanjeng Nabi. Teng Madinah itu kita ibaratkan sebagai negara. Kanjeng Nabi dik mriku mendamel undang-undang naminipun piagam Madinah. Islam non muslim kumpul jadi setunggal wonten teng mriku, hidup saling damai. Ono sing Yahudi, ono sing Nasrani. Kemudian terjadilah al-ghadr, pengkhianatan. Mesti contoh kados peperangan napa niku namanya Banil Mustalik. Teng mriku kan ada mughadarah. Kita sudah berjanji, kemudian mereka mengkhianati. Ya tentunya diserang sama Kanjeng Nabi, namanya ghazwah. Ghazwah ini belum tentu tempur loh nggih. Ya, jangan sampai kita artikan Kanjeng Nabi itu dakwahnya itu dengan ghazwah, dengan peperangan, dengan kekerasan, boten. Karena ghazwah bahasa Arab nek bahasa Indonesia itu dengan perang. Tapi kula ngantos samaken mados kira-kira arti sing pas ini iso ganteni perang niku napa? Karena perang itu konotasi maknanya itu negatif. Padahal ghazwah itu belum tentu ada al-harb, ada pertempuran. Pertempurannya itu hanya terjadi di perang Uhud, perang Badar niku pun. Lintune napa malih? Ghazwahnya dan syariahnya Kanjeng Nabi yang macam-macam itu tidak, rata-rata itu enggak ada pertempuran sama sekali. Nah makanya kula niki madosi, kinten-kinten napa ghaza nek biyen waktu ibtidak nu kelingan ghaza yaghzu ghazwan. Ghaza iku maknane perang. Sakliyane perang niku napa kira-kira? Agresi. Agresi tambah negatif mangke maknane. Kira-kira apa sih dereng nemokaken mangkane ketika kula sampaikan kepada rencang-rencang kula ingkang wonten teng Pondok Darussalam menika ghazwah iki perang, tapi belum tentu ada pertempuran, belum tentu ada gesekan secara fisik. Wis pokoknya Kanjeng Nabi nyerbu ngono ae. Kados teng ghazwah Banil Mustalik itu karena apa? Karena Yahudi Banil Mustalik itu mengkhianati terhadap perjanjian Wathiqal Madinah ini. Bahkan orang Islam sendiri, para sahabatnya Kanjeng Nabi sendiri itu juga diwanti-wanti, ojo sampai ghadar nang wong dhimmi, wong non muslim sing dhimmi pada waktu itu. Artinya dulu itu negara itu masih belum terkonsep secara nama, akan tetapi sudah dicontohkan dalam kenegaraan Kanjeng Nabi di Madinah ini, sehingga tetap pun boten wonten istilah merubah konstitusi dan lain sebagainya. Kita ini insya Allah sudah final. Nek jenengan teng manahipun kok ono sing grundel-grundel nang konstitusi ini, balik akan malih kalian nasihati Syekh Ramadan Al-Buti wau, tabhath anin niqat al-jami'ah. Kita mencari titik temunya di mana. Nggih. Hadirin hadirat Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki jatah kula sanjangin niku 1 jam wow. Ampun lebih lho Pak, 1 jam tok lewat WA nih, lewat WA winginane. Kurang 10 menit tak tambahi sithik niki masalah siam nggih. Dados perkawis ingkang batalaken siam niku kan ana sing dhahir ana sing batin nggih. Perkawis sing batalaken siam secara dhahir insyaallah jenengan sedaya sampun pirsa. Dan itu mudah sekali untuk kita hindari. Pokok napa niku namine ngempet ngeleh, ngempet ngorong, wis niku pun. Tengah-tengah poso Ramadan kok marung ngombe
dengan sengaja batal poso niku gampil. Tapi wonten dawuhipun Kanjeng Nabi sing angel kita lampahi, angel kita hindari niku adalah sesuatu yang membatalkan terhadap pahala puasa. Kanjeng Nabi kiyambek ingkang dawuh ngeten, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan terhadap orang yang puasa. Membatalkan di sini adalah membatalkan pahala orang yang sedang puasa. Yang pertama itu ada al-ghibah. Ngerasani, ngomong elek koncone, ngomong elek dulure, ngomong elek tanggane. Niki al-ghibah. Utawa ndelok wong ghibah, jenengan nyetel TV di Trans 7 ana seleb info. Apa jenenge seleb? Ya Allah, niku wis pokoke infotainment. Infotainment. Isine ngrasani wong tok niku. Kita melihat berarti kita juga nimbrung maring perkawis yang kados ngoten niku al-ghibah. Sekali kita ghibah, pahala kita itu batal. Hilang. Lha pripun terus carane? Nggih tobati. Wis bar ghibah astagfirullahaladzim, wis gak kate ngrasani maneh, balik maneh ganjaran jenengan, pun kuwatir. Beda nek ngombe. Tengah-tengah poso marung ngombe terus dhek tobat astagfirullahaladzim mau kok ngombe tetap batal siam jenengan. Tapi nek ganjaran niki saged balik malih ketika sudah di istighfari. Pertama. Nomor kali an-namimah, adu-adu provokator. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Bukan secara tulisan niki diwanti-wanti nang Imam Al-Ghazali niku nek lisan niku ahwan. Tapi kalau tulisan ini asyad banget tulisan. Nomor naik sak mangkin nonton dek usume dunia maya ngeten tulisannya jenengan niku kesimpen ono di Google. Sak lawase ono di kono. Jadi enak malaikat besok nek madosi niku file jenengan buka Google ae. Saya tahu iki tau ngomong ngene biyen awakmu. Ngilokno nang koncone. Provokator dan lain sebagainya an-namimah. Yang kaping 3 al-kadzib, goro. Goro sing madharoti nang wong liya niku termasuk perkawis sing batalaken ganjarane siam. Wonten ngeten napa malih al-yamin al-kadzibah. Sumpah sing goro. Niku termasuk sing batalaken kalian ganjaran siam. Sing terakhir an-nadharu bisyahwati. Delok nang wong liya, delok nang perkara liya kelawan syahwat. Perkara lho nggih. Lanang delok wedok nu sewu rada ngrenyeng batal. Wedok delok lanang rada ngrenyeng batal. Wedok padha wedoke ndelok ngrenyeng batal. Lanang padha lanang delok kok rada ngrenyeng batal. To sing gaene ngembala kambing, tengah-tengah ngembala kambing poso, ndelok wedhuse kok ngrenyeng batal. Nggih. An-nadhar bisyahwat. Ndelok maring perkara kelawan syahwat. Ndelok cagak muda ngrenyeng batal. Niki sing angel Dik lakoni. Jenengan medal wonten teng kota mriki sithik wis angel kate ghadul basor ngremke mripat jenengan. Mangkane ana sing ngarai naumus shaim niku ibadah. Turune wong sing poso iku ngibadah. Daripada metu omah ketemu kanca ning gak lepas saka ghibah ya namimah, ning gak namimah ya goro, ning gak goro ya nadhar bi syahwah. Mula sangka iku enake waktu poso niku slamet iku tilem waktu awan niku. Nggih, estu. Slamete tilem. Nah inilah ingkang dipun peseni kalian Kanjeng Nabi. Soalnya napa rubba shaimin laisa min siyamihi ilal atas wal ju. Akeh wong poso, gak entuk apa-apa kecuali mung ngorong karo ngeleh wae. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam wis kadung ngempet ngeleh mulai teko subuh nganti maghrib tapi gak ono ganjarane. Nek tiang niku mesti nglampahi kados ngoten niku angel kate ngindari. Tapi paling boten setelah kita melakukan hal-hal yang seperti itu dalam berpuasa, monggo langsung disusuli kelawan istighfar kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala gen ganjarane balik maneh utuh malih. Nggih. Insyaallah niki ingkang saged dalem aturaken dumateng panjenengan sedaya.
kirang langkungipun mbok bilih wonten perkawis ingkang dadosaken manah penggalih teng manah panjenengan sedaya kula aturaken ngapunten kak sakada-kadahipun hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqti wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fariqal furqan wa munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikallahumma lana fi syahri Ramadan wa aidhu alaina sinina ba'da sinina wa awaman ba'da awam. Allahumma inna laka fi hadhihi lailati wa fi kulli lailah min layali syahri Ramadan aw taqa'a aw tulaqa aw nuqada aw mana'a wa usara aw ujara minan nar. Ij'alna Allahumma ya karim wa walidina wa auladana wa jami'al muslimin min utaqaika wa tulaqaika wa nuqadaika wa manaika wa usaraika wa ujaraika minan nar al-manzur ilaihim bi anir rahmah al-mufadhi alaihim min jazilil ataya wal minah. Allahumma lakina rauha wa raihana wa taqabbal siyama syahri ramadhana minna wa ala qiyami fa'inna wa li lailati qadri fawfiqna wa li lailati qadrihi fawfiqna wa li lailati qadri fawfiqna wa li ibadatika fasabbirna min lahya'il marzuqina faj'alna. Allahumma kama ataita Ibrahim rushdahu fa'atina rushdana wa kama ataita Musa su'lahu fa'atina su'lana wa kama ghafarta li habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhunubahu faghfir lana dhunubana la tarana haitsu nahitana wa la tafkituna haitsu amartana. Izzana Allahumma bit ta'ah wa la tudhilluna bil ma'siyah washghulna bika amman siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi qulubina fa asliha wa antal alimu bi hajatina faqdiha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi